welcome to Gerutan Channel. Excited jika sudah bersama dengan duo Cindo ODGJ yang kalian upload kalau bukan dua reviewer terviral, tengah terkocak, terpopuler, terkeserupan, tersumala, termuntah oli, terukia, ternaik meja, Coachella, it's gonna be fucking hard. Tercoachella. It's gonna be fucking hard. Nggak expect. Oke guys, hari ini jumpa lagi bersama dengan dua ODGJ yang kalian upload kalau bukan di segmen ADC alias ada apa di sinema. Nah, ini pertanggal berapa ini ya? Pertanggal 22 April nih lagi banyak banget film baru ya guys. Ini lagi kita kedatangan banyak film baru. Jumbo, ada Pabrik Gula Angkat, ada Kodrat 2. Gue udah nonton Kodrat 2 anjir. Udah. I'm gonna be hate by everyone, tapi kayak Kodrat 2 kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak ya? menurut gue kayak Kodrat itu cukup berhenti di film pertama aja deh. Tapi nanti coba kalau masih ada waktu, gue mau ajak KS nonton Kodrat, nanti lu nilai sendiri deh anjir. Neca masih ada Minecraft movie yang memicu gelombang chaos di berbagai Di negara bioskop, ya. Yang melempar popcorn. Yang melempar popcorn, Melempar ayam beneran. bioskop, Gitu. cium. Beda film. Enggak, tapi ini kenapa ya tiap berita Minecraft lewat itu selalu tentang bioskop yang ini ya? Yang chaos. Bahkan di Australia loh, sampai mereka petasan anjir. Petasan di bioskop sampai bawa-bawa ini fire hydrant Sampai gitu setahu anjir. di Amerika ada beberapa bioskop adegan yang memicu chaos itu dipotong scene-nya. Oh ya? Jadi scene-nya Jadi dipotong. nggak ada? Jadi orang udah mau teriak malah kepotong Chicken adegannya. jockey itu. Jangan disebut. Nggak boleh ngomong chicken jockey. Jangan disebut. Oke. Sorry guys. Kalau baca komen suka begitu juga gak? Kalau suka kayak baca komen kayak baca chicken jockey. Udah. Pasti aku tahu ini pasti bakal heboh banget. Soalnya yang nonton tuh pasti banyak orang yang udah dewasa juga. Di Indonesia aja tuh kayak ada berita, lu baca nggak? Yang berita di bioskop mana tuh ya? Di mana ya? Manado apa di mana gitu? Di Manado. Putar film Minecraft dari awal sampai akhir nih. Pas scene itu kayak kayak orang diem gitu nonton. Oh, berarti gameplay beneran ya? Oh, game-nya bukan live action ya? Pengepungan Bukit Duri ini juga menarik nih. Ini karena cerita tentang kerusuhan 98 katanya ya. Iya. Lagi-lagi ini film dari Bang Joko Anwar. Ada King of Kings, Rumah untuk Ellie, dan ada The Sinners untuk film box office-nya ya. Nah, Emang ada selain bukan film box office emangnya? ada ini film yang dibintangi sama 3 tokoh nih. Musdalifah, Limbat, Harry Potter. Tadinya kita mau nonton Jumbo guys, tetapi pas gue lihat teaternya loh, ini kok udah mau habis. Gini kalau nggak nonton hari ini bakalan hilang nih. Jam tayang akan dimakan oleh Jumbo. Jam tayangnya akan kena muslihat nih ya kan. Makanya kayak Jumbo bisa menunggu karena Jumbo terakhir udah 6 juta penonton loh. Udah nomor 4 terlaris di Indonesia di film terlaris sepanjang masa di Indonesia gitu. Inilah sebuah film yang akan kita review hari ini berjudul Muslihat dengan tagline aku ada di depan belakangmu. Depan belakangmu. Yang mana tagline-nya juga nggak ada di film gitu ya. Aku ada di depan belakangmu, apa anjing, nggak ada gitunya di film anjir, nggak ada scene-nya anjir. Nggak ada adegan hantu yang pindah-pindah gitu. Pindah-pindah. Malah yang kayak gitu harusnya ini Pabrik Gula Angkat ya. Ada itu skin orang gila yang tiba-tiba cet Pindah-pindah. gitu. Nah itu baru aku ada di depan belakangmu. Anjing fit. Film ini diproduseri oleh Boogie Man. Satu kata unik. Satu nama unik. Boogie. Kayaknya ini pakai nama-nama samaran itu ya. Kayaknya nama panggung. Didirektur oleh Chairul Nisa, ditulis oleh Evelyn Afnilia, diproduksi oleh IM Picture, dibintangi oleh Edward Akbar, Asmara Abigail, Tata Janeta. Oh, yang orang gila itu Tata Janeta anjir. Bagus itu Tata Janeta. Enggak kelihatan enggak Tata Janeta. Ajeng Giona, Ence Good dan juga Fatih Unru. Ence Good. Bercerita tentang saat pindah ke panti asuhan terpencil, Jihan dan adiknya Syafa berharap memulai hidup baru. Panti asuhan terpencil aja udah kayak udah mulai aneh. Udah mulai tanda tanya panti asuhan terpencil. Orang mah kayak desa terpencil ya. Kita aja baru tahu itu panti asuhan di tengah film. Si NC Bagus bilang, "Bu, kita bikin pengajian di panti asuhan." Oh, ini panti asuhan. Namun satu persatu keanehan mulai muncul. Mulai dari munculnya Sinta, perempuan misterius yang sering bersenandung kidung-kidung aneh. Perkenalan dengan Juna, seorang pemuda di pasar malam. Itu nggak aneh sih. Nggak aneh sih anjir. Perkenalan
berkenalan dengan, justru di sini malah dia kasih tahu plot twistnya sendiri anjir. Padahal mah kayak udah biarkan aja tuh jadi plot twist ya. Berkenalan dengan Juna, seorang pemuda di pasar malam. Maksud gue kayak apa yang aneh dari lu berkenalan sama orang pemuda di pasar malam? Itu namanya pengenalan karakter. Itu nggak perlu namanya disinopsis. kenalan anjing. Kenapa dimasukkan ke kejadian aneh? Kejadian aneh itu misalnya kayak ada darah di lantai tengah malam. Nah itu ada suara-suara orang lari-lari di loteng itu kejadian aneh. Berkenalan dengan pemuda di pasar malam. Aneh dari mana bangsat anjing. Semua orang yang berkenalan tuh aneh. Di mata Bugi tuh aneh berarti. Bugi. Hingga rangkaian teror yang menyerang Rahma dan membuatnya kerasukan hingga meninggal. Anjay, dikasih tahu aja. Kerasukan Sumala. Gustav, penjaga panti, mencoba mengusir kekuatan jahat dengan Rukiah. Namun Jihan khawatir itu justru membahayakan Syafa. Semakin mereka berusaha mengusir kekuatan jahat itu, semakin mereka bertanya, apakah mereka sungguh telah melawan atau terperangkap muslihat iblis. Sebenarnya itu udah dari awal sampai akhir sih. Udah. Jujur aja nih kita nonton kemarin, kita baru syutingnya tadi pagi. Ibarat gue kayak memori di kepala gue tuh iPhone storage full gitu ya. Jadi kayak gak ada menyisakan ruang buat film ini bener gitu. Kayak pengen banget gue lupain gitu anjing. Kayak pengen gue cuci mata pakai nonton semalam kan gue nonton film Drop tuh anjir di Undang Universal kan. Drop. Habis nonton film Drop tuh langsung lupa gue cerita film ini kayak wah anjing gue tadi nonton apa ya gitu. Langsung lupa ada film yang diproduksi oleh Bugi. Tapi Drop bagus banget anjir, lu harus nonton. Kalau kalian suka film-film detektif yang menebak Misteri gitu siapa pembunuhnya, siapa yang melakukan teror, itu film bagus banget beneran deh. Itu gue kasih nilai 8/10 lu nonton Drop. Tayangnya mulai hari ini kalau nggak salah apa besok ya. 23 dia di bioskop kesayangan Musdalifah. Nah, Kohs! Yo. Bang Gerald! Iya, Ger. Apa yang kita suka dari film ini ya? Oke, pertama yang kita suka dari film ini. Oke, mungkin suka sih dengan nama Bugi. Pemilihan judul Muslihan. Soalnya Muslihan ini bisa banyak singkatan ya. Yang pertama, Muslihan. Muslihat satu. Mesti lihat. Mesti lihat. Ternyata kita kena muslihat ya. Ternyata nggak mesti lihat anjir ya. Singkatan kedua. Muslihat. Musuh terlihat. Musuh terlihat. Land of Down. Iya, mereka mau menantang pabrik gula soalnya. Oh. Film ini mau menantang pabrik gula. Berani-beraninya pabrik gula kode sama Komang loh. Iya. Dia lawan sekaligus Mereka maju anggap loh, sebagai anjir. musuh. Udah, singkatan terakhir, muslihat. Musisi terlihat. Karena ada satu Ada itu aja. dan ada ini video MV. Ada NP-nya. Soalnya di ending ada NP-nya, makanya ada musisi terlihat di akhir film. Gitu. Lu pernah nggak nonton film ya? Ini apalagi film horor. Film horor. Tiba-tiba di akhir itu ada sebuah video Video klip. yang nggak nyambung sama sekali dengan film, dibuat seolah-olah itu horor dan dia menyanyikan lagu originalnya dia anjing. Jadi ada musik videonya sendiri. Ada lagi kepanjangan muslihat yang lain. Muslihat. Musti ini Linda dan Har. Kalau gue yang gue suka dari film ini ya, bagi gue kayak ada satu adegan mereka tuh kayak menggunakan ular asli sepertinya ya, yang kayak mereka pukul tuh kayak ular asli. Menurut gue itu cukup berani sih, karena ular tuh beneran dipukul sampai ngejret anjing darahnya cok. Dan itu ribet loh, soalnya ularnya mereka harus cari yang spesifik warna hitam dan banyak. Dan itu kan adegan ularnya tuh kayak nggak cuma satu ya, kayak ada di beberapa adegan. Di beberapa titik. Jadi menurut gue kayak itu membuat efek yang keren gitu. Meskipun ada satu adegan yang ketika ularnya melilit di leher itu tuh dia ganti pakai CGI itu kayak udah jelek banget. CGI-nya jelek banget anjing. Itu tuh kayak CGI yang dibuat sama Envato anjing. Masa ada ular lebih jernih dari kamera lu iya, sendiri? Iya kayak itu pakai CapCut Pro sih anjing. kayak gitu ya. Ularnya tuh jelek banget. Itu bahkan dia dengan PD-nya dia tampilkan adegan ular itu di trailer. Gue kalau orang nonton trailer lihat adegan ular itu gue nggak pengen nonton filmnya anjing gitu kayak. Tapi bagi dia ya ketika dia taruh itu di trailer berarti kan dia merasa tuh keren ya. Kayak dia ingin pamerkan itu ke dunia, tapi kayak enggak sih, itu ular jelek banget. Jeleknya itu bukan jelek banget, jelek banget anjing. Mereka pakai ular asli kan di adegannya. Adegan dipukul. Itu sampai ngejret loh ularnya itu beneran kayak gue lihat, ini ular asli nggak sih? Boleh nggak sih kayak begini? Iya, soalnya kalau kata Alex kan nggak boleh. Oh mungkin karena ularnya ada adegan dipukul sampai mati, jadinya pas adegan dililit, aduh ular kita mati udah lagi. Udah habis. Nggak bisa syuting. Ya udah pakai ular CGI. Tapi kata HS kayak di dalam pembuatan film seharusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Hewan asli ya? Ada etika yang tersendiri bahwa animal tuh nggak boleh dibunuh atau disakitin. Tapi di sini kelihatan jelas itu ular beneran tuh yang dibikin mati loh. Kalau kufra boleh, Kufra boleh.
Soalnya tuh dia bukan, dia maksudnya setengah aja, setengah Setengah nafi ya. ular, setengah ular dia. dia. Kadita juga boleh. Kadita boleh ya? Oke, selanjutnya yang gue suka dari film ini sebenarnya kayak kalau kita mau bilang Durasinya juga 90 menit. durasinya tahu diri Tahu gitu diri ya. lah, 90 menit. Taunya tahu diri, make upnya juga oke lah sebenarnya kayak di adegan Rukia itu ketika si musuhnya kerusakan kesehatan, dia tuh nggak pakai CGI, dia tuh pakai make up dan gue tahu itu tuh kayak effortnya gede banget ya karena itu make up itu dia buat kayak ala-ala Sumala, ala-ala Evil Dead dan gue jujur gue lebih suka desain kayak begitu daripada mereka bikin kayak ala-ala CGI gitu. Jadi kayak itu terasa nyata gitu meskipun kayak agak lebay ya, kayak itu mukanya kayak abis dioplas gitu ya, kayak tau nggak kayak dulu Ibu Ratna Sarumpet gitu. Pas kena siram gitu. Kena siram kayak dipukul kan, katanya Ibu Ratna Sarumpet gitu kan, ternyata dia operasi plastik. Tapi sejujurnya kayak masih oke lah. Iya, gue suka sih adegan makeup prostetik di film instead of CGI karena tuh menunjukkan effort. Tapi cukup disayangkan, kayaknya budget mereka hanya terbatas di wajah doang. Tapi badannya masih lengkap manusia utuh. Leher, tangan dan ini nggak nyampe ya? Masih putih mulus. Iya, Cuma di itu mukanya bener doang. sih, itu bener sih. Jadi kayak itu cukup aneh sih. Jatuhnya kayak jamet yang pakai bedak ketebelan gitu Kalau ya. nggak ini jadi orang yang lagi ikut pesta Halloween aja. Mendingan dia pakein baju panjang aja kayak Regan di film Oh, iya. Exorcist ya. Iya, gitu Mendingan aja. dia pakai baju panjang aja buat gitu, nutupin diakalin duster atau piyama gitu. Apalagi ini konteksnya panti asuhan, pasti ada baju tidur panjang-panjang sendiri buat Iya. setiap anak-anaknya kan. Kayak piyama gitu piyama kan. panti asuhan pasti ada. Berbicara soal acting, Asmara Abigail di sini meng-carry banget sih. Mengkiri. Terlihat banget dia natural banget aktingnya, terlihat banget dia punya jam terbangnya tinggi ya. Asmara Abigail cukup menolong film ini ya. Dan tiga bocil itu Tiga bocil yang bermain bareng tuh adegannya natural itu juga. natural banget sih, Malah kayak- lebih natural dari dua iya, cewek yang itu. anjir. Aduh. Harusnya mereka bertiga yang jadi tokoh utamanya. I'm sure itu bertiga itu they gonna be a future star kayak bocil-bocil di Pengabdi Setan sih itu. Dan kelihatannya mereka ini dikasih kebebasan. Bahasa-bahasa anak-anaknya keluar. Bener, itu kayak nggak scripted banget. Kalaupun itu ternyata scripted, Bagus tuh bahasa bagus anak-anak. berarti yang tulis skripnya ini anjir ya. Ada risetnya ke anak-anak gitu. Karena terasa banget itu tuh kayak emang bocah-bocah lagi main aja gitu ya. Bocah-bocah lagi gimana sih lu bocah cukup membawa angin segar di film ini sih. Apalagi Apalagi ya? anjing. Paling opening shotnya sih. Opening shot dia ada adegan mobil menelusuri kebun teh juga. Ada opening shot mereka menuju desa itu, mereka naik mobil, ada melewati kebun teh yang luas banget. Oh, itu bagus ya Itu ini ya. bagus. Apa kayak sinematografi dan landscape-nya bagus ya. Dan tinggal ditambahin narator aja. Perjalanan kita mencari daun teh terbaik. Jadi iklan sosro anjing. Iklan sosro. Iklan sosro anjing kayak gitu ya. Tapi ya sih, itu kayak katanya tuh dibuatnya di Pengalengan. Oh iya. Film ini syutingnya di Pengalengan gitu. Jadi kayak emang landscape kayak tau gak sih dulu film-film My Heart the Series? Nah itu ya. Iya kan kayak gini-gini loh Kayaknya suasananya. sisi Pengalengan terlihat itu hanya di opening doang. Selebihnya di rumah Selebihnya itu udah tidak ditahu itu di mana. di rumah panti asuhan yang kayak lebih kayak rumah pengabdi setan itu ya anjing. Udah segitu aja cukup sih, nggak usah terlalu dipuji-puji filmnya Mas Bugi. Mas Bugi itu udah banyak ya Mas Udah Bugi. banyak Mas Bugi Cukup ya. ya, kita lanjut ya Mas Iya, Bugi. selanjutnya kita masuk ke catatan hitam film Film Muslihat. Oke. Mesti dilihat. Catatan hilang film Muslihat. Ketika gue baca sih promonya tuh kayak film ini berbeda dari film yang lain anjay. Film ini berbeda dari film yang lain karena film ini tuh lebih menekankan instead of kayak gangguan setan, jump scare, kita lebih menekankan tipu daya iblis gitu. Tipu daya iblis. Ini adalah film yang berbeda. Oh, ternyata beneran beda. Beneran beda ya? Kayak orang kan kalau bikin film yang berbeda lebih bagus kan. Kalau ini nggak berbeda karena dia lebih jelek dari film lainnya. Iya. Tetap berbeda dong. Berbeda banget sih. Lebih jelek itu tetap film yang berbeda. Soalnya di tengah maraknya persaingan Jumbo dan pabrik gula yang rebutan jumlah penonton, film Muslihat berhasil membuktikan satu hal penting, bahwa kehadiran mereka tidak mengganggu sama sekali. Makanya berbeda dong. Memang berbeda. Berbeda. Kehadiran mereka tidak mengganggu. Film yang berani beda gitu, berani lebih jelek daripada yang lagi tayang gitu. Dan gue salutnya ya, berani loh dia tayang di tengah-tengah Di tengah ini Jumbo aja. dan Tengah pabrik Jumbo, gula. pabrik gula, Kodrat, Iya. Komang, pengepungan Bukit Duri, anjir. Memang semua yang beda tuh terkadang tidak terlihat juga ya. Ada sesuatu itu yang emang sejelek itu sampai itu jadi menghibur anjir. Sampai menghibur Iya sih, kan? Ada emang. sesuatu yang kayak begitu. Kayak misalnya kayak orang jelek jadi lucu gitu. lucu. Ini kayak orang film yang jelek banget jadi menghibur. Nah, Menghibur ini dia kok. ini anjing. Kayak di antara film-film yang bagus muncullah sebuah film dengan judul Muslihat, aku ada di depan belakangmu gitu kan. Dengan font yang kayak font band metal gitu.
dia bilang gini kan di promo film itu, dia bilang kayak ini film yang berbeda. Kita ingin menekankan ke tipu daya iblis, tapi kayak nggak ada di film. Penonton yang ketipu. Penonton yang ketipu karena iblisnya nggak banyak. Kenapa ketika gue nonton kayak ini muslihatnya sebelah mana ya? Kayak apakah ada adegan yang tiba-tiba ustadznya berubah, imannya pengen nurutin kata hati hantunya. Tetapi itu sebenarnya kayak nggak kurang kuat sih menurut gue kayak Bahkan untuk muslihat itu hanya di-mention di dalam dialog, bukan di adegannya gitu loh. kalau misalnya muslihat, gue tuh lebih setuju kayak misalnya dia menggoda ustadz supaya dia lebih kayak kayak Dia tidak peduli dengan anak-anaknya iya, lagi. atau enggak dia jadi musyrik, jadi kayak dia menggoda ustadz itu biar dia menukarkan anak-anaknya jadi tumbal. Itu kan muslihat. Atau enggak misalnya si Asmar Abigail dia digoda gitu, dirayu sama setan biar dia melakukan sesuatu. Itu muslihat namanya. Harusnya itu yang diperlihatkan. Soalnya ada adegan desa kalian itu warganya tidak peduli dengan pengajian. Itu bisa dibikin jadi scene-nya tersendiri. Jadi scene muslihat di situ muslihat karena setan itu udah menggoda manusia di situ. Soalnya Malah itu yang dihilangkan. Ternyata warga desanya memang nggak suka pengajian aja. Atau ternyata emang warga desanya Kristen aja. Gitu. Warga lain itu desa Kristen loh. berarti- Jadi pas diajak pengajian kan, jadi gini, Panti Asuhan itu kan Angker. baru pindah lah mereka. pindah. Mau dibuat pengajian. Si Ence Bagus ini sebagai kayak Tukang ini lah, Pak. pesuruh-suruh lah, pesuruh Panti Asuhan ya. Mau Keliling bikin desa ngajak-ngajakin orang pengajian. Bu, bikin Datang ke pengajian. ibu kayak gitu. Bu, desa panti kami mau melakukan pengajian. Tuh kata ibu, tak to my hand. Talk to my hand. Tak to my hand, anjay. Pergilah ibu itu. Banyak tuh sampai 5-6 warga berbeda. Iya, diajakin nggak ada yang mau. Terus aku bilang, wah ini kayaknya ini muslihat yang ingin diperlihatkan oleh Bugi ini pasti. Setan di desa ini desa misterius ini desa aja. misterius. Kenapa pada nggak ada yang mau diajakin pengajian Kenapa gitu? nggak mau warga ini ada apa? Ada apa dengan desa ini? Ternyata emang mager. mager tuh nggak? Emang Kristen aja. Emang Kristen Itu aja. bapak-bapak yang ditanya lu nggak tahu namanya. Itu bapak ini Heru Sitambolo aja. Orang Batak Kristen itu Sama satu anjir. lagi ada salib di sini. Si satunya itu bapak yang main catur namanya Pak Moses itu Pak anjir. Moses, Iya, iya. sama Ibu Sylvia itu. Kesalahan terbesar film ini adalah kayak sebenarnya film itu kan tentang eksorsis ya. Pada akhirnya itu Pada akhirnya ceritanya tentang eksorsis. eksorsis. Film eksorsis itu adalah yang seru adalah final battle-nya antara si antara si eksorsism sama korbannya gitu. Korbannya. Itu yang membuat sebuah film eksorsis itu menjadi seru. Pertarungan ini mah pertarungannya aduh anjrit lah kayak yang satu heboh sendiri, yang satu heboh sendiri, yang satu heboh sendiri, yang satu heboh sendiri kayak bahkan mereka sendiri tuh nggak ngerti objektifnya apa di ritual itu objektifnya apa. Mereka nggak ngerti anjir. Soalnya orang yang di dalam film ini merasa final battle itu berarti semua tokoh itu punya masalahnya tersendiri. Padahal masalahnya cuma satu yang harus lu tekankan. Iya, jadi kayak anak-anak, masa tiba-tiba anak-anak harus berurusan dengan akar yang menjalar, ada setan lain yang mengganggu tokoh utama yang lain. si Ence Bagus ribet pegang kaca begini. Pegang kaca. Padahal tuh kaca itu juga kayak nggak ada disebutkan sebagai bagian dari ritual gitu. Ence Bagus kayak begini aja Dia pegang sendiri, kaca, gitu. megang kaca. Jadi kayak menurut gue kayak udah terlalu liar anjir Final gitu. terlalu liar. Final battle-nya kayak pada akhirnya apa? Pada akhirnya ya udah kalah sama doa anjing. Ya udah kenapa nggak dikuatkan aja doa dibuat kayak kuasa gelap. Kuasa gelap itu udah. kan kalah Doa. sama doa gitu kan. Itu final battle bagus tuh. Iya kayak epic gitu. Ini mah enggak. Kayak hantunya juga cuman diikat kayak si ustadznya kayak baca-baca doa begitu. Minimal dibuat kayak angin-angin kayak terbang kayak apa. Kalau enggak, kata Bugi kan mau menekankan tipu daya. Kenapa enggak setannya berubah jadi manusia dulu, baru dia berubah jadi setan lagi? Iya, itu. Bolak-balik aja jiwanya dengan Udahlah Bugi, manusia. kita aja yang nulis ceritanya anjir. Pak Bugi. Kita aja lah udah yang nulis ceritanya. Oh, Pak Bugi. Anjir kayak. Pak Bugi, aku belum nonton Jumbo loh demi lu. Kita nge-skip jumbo lah demi muslihat ini. Demi Pak Bugi nih. Ternyata kita kena muslihat anjing kayak gitu. Selanjutnya adalah acting dua bocah di awal tuh gue rasa si cewek si Fahra Dua sama cewek si ini. itu berteman tapi lebih tepatnya lebih ke kayak orang pengen berdua tuh lesbi gue rasa sih Iya, anjir. sumpah dari dialognya, dari Tatapan matanya. tatapan matanya udah aneh loh. Mengingatkan kita sama mengingatkan gue sama Ita sama Maya di film Pendakian Gunung Gede gitu kayak. Iya, soalnya Tapi bedanya ini masih SMP gitu kayak. SMP ditambah masa kalian membuat SMP ini jatuh cinta dengan pemuda yang kelihatannya kayak anak kuliahan. Nah, itu. Jadi ada dibuat satu adegan mereka kenalan sama si Juna di pasar malam. Iya. Si Juna ini Pemuda Depok, pemuda Sunda lah. Tapi dia aktingnya bagus sih. Dia bahasa Sundanya natural, aktingnya bagus. Gue suka sama si tokoh Juna itu. bagus. Juna ini dibuat ngejar-ngejar si Seva. Kalau ngejar si Rahmanya masih gak apa-apa. Masih oke. Masih soalnya ini ya, minimal Sepantaran. tinggi badannya mirip lah. Kalau enggak Jihan lah. Iya, Jihan. Ini mah nggak dibuat dia love interestnya si Zeva. Aduh, anjir nih
fetishnya si sutradaranya ini aneh banget aja menurut gue jujur kayak Sumpah castingnya anak SMP sama kuliahan loh. gak boleh aja tuh grooming namanya anjing. Makanya film ini, sepanjang film ini membuat mereka ini ada love interest, kita jadi ada rasa aneh tersendiri menatap adegan itu. Kayak apa perasaannya nggak nyaman. Merasa ya? nggak nyaman aja anak SMP dengan kuliahan gitu. Film ini tuh banyak banget ingin kita itu ingin dia tuh membuat plot twist yang kayak kocak anjing. Plot twist kocak. Orang mah kalau misalnya mau kasih plot twist, dia tuh harus tanamlah di depan, planting lah kayak gitu kan dari awal. Biar ketika akhir kita tuh jadi tahu, oh ternyata ini maksudnya dari adegan ini. Ini mah enggak. Let's say satu aja deh. Tiba-tiba si Juna itu ternyata dia adalah setan. Ternyata setan. Ternyata si Seva nge-WA Juna itu sebenarnya bubble chatnya kosong, nggak ada apa-apa. Ternyata dia nge-WA Hantu gitu. Tiba-tiba adegan berikutnya adalah udah mau habis nih. Juna tiba-tiba ada di gudang ngeliatin gini. Ternyata Juna yang mengontrol semua ular-ular hitam itu. Tetapi apa? Tetapi maksud gue kayak Juna yang menjadi setan tuh gak di-planting di awal gitu. Kayak nggak ada tiba-tiba aja ditaruh set Juna plot twistnya Juna setan. Ketika itu terreveal gue kayak, aneh banget anjing. Satu-satunya adegan yang kayak apa sih menggambarkan itu ada satu adegan di tengah-tengah film. Kamera itu ngepen ke arah gudang gitu. Arah Di gudang gudang. itu kayak ada satu nggak tau lah. Kayak ada bayangan deh, mereka berusaha memperlihatkan bayangan. Lemari lah. Tapi kita nggak tahu apa maksudnya. Iya, di syuting lemari gitu aja kayak 5 detik dia mensorot ke lemari itu. Kayak gue ngeliatin lemari itu apa? Kecuali ada bayangan orang, mungkin itu bayangannya si Iya, Juna. kalau nggak kayak ada apa sih yang menyala gitu ya. Ini mah nggak bener-bener sorot lemari gitu kayak. Jadi kayak kita disuruh mikir, tetapi kayak minimal kalau lu suruh orang mikir lu kasih konteks gitu. Ini enggak, gue nggak dikasih konteks, gue disuruh mikir kayak apa sih ini kayak ini guru-guru matematika di SMP mikir anjing, tapi kita nggak diajarin Nggak diajarin. cara nge-solve aljabarnya gitu anjir. Rumus dan formulanya nggak diajarin. Itu. Di mana-mana kalau mau plot twist ada penanaman Easter egg-nya di awal-awal. Kenapa ini nggak ada Easter egg-nya? Kita meledak sendiri, kita bingung sendiri. Plot twist sendiri kita ini bingung. Lebih plot twist ternyata kayak kita ya kenapa kita mau menonton film ini ya? Itu lebih plot twist anjir. Plot twistnya lagi bioskop itu rame loh Dan anjir. plot twistnya lagi kita mengeluarkan 25.000 untuk film ini loh. 35.000. 35.000 loh. Nah, itu plot twist kayak gitu ya. Itu aneh banget ya. Jadi film itu suka menaruh plot twist yang nih, plot twist berikutnya adalah si ibu-ibu gila itu ternyata Orgil itu ternyata dia nggak segila itu. jadi gini dibuat di awal dia tuh desa kayak itu ada satu orang gila. Ada satu orang gila misterius lah. Karena anaknya dulu pernah mati oleh si sosok muslihat ini kan. Iya, tapi dibuat tuh dia seolah-olah kayak apa ya? Kayak ODGJ aja sih. ODGJ gitu. Mainin ya, rambut mainan rambut gitu. Ternyata yang dia nggak segila itu anjir. Ternyata nggak segila itu. Ternyata yang lebih gila ya ternyata si orang-orang seluruh cast itu lebih gila karena ternyata mereka tuh kan Endingnya. ngobrol-ngobrol sama Juna ya kan ngobrol sama Juna. Selama ini ternyata tuh Juna itu kan setan. Jadi tuh Iya. ada adegan si Tata Janeta ini yang menjadi orang gila, dia tuh ngelihat orang-orang panti asuhan ini kayak ngobrol-ngobrol sendiri. Lah, ternyata yang origin adalah warga-warga si toko-toko utamanya anjing. Ternyata si Origin. orang gila ini hanya orang biasa yang nggak mandi. Ternyata dia nggak gila, memang Iya. nggak mandi aja. Iya, ternyata dia gak gila anjing. Dia cuma kurang mandi. Iya, kayak gitu. Jadi maksud gue kayak plot twist yang apaan Plot twist anjing. apaan lo? Selanjutnya adalah latar waktu yang ngeblur di film ini ya. Kenapa gue bilang gitu? Karena gini, di film ini tuh mereka tuh suka memakai radio-radio zaman dulu gitu ya. Radio zaman dulu. Tapi di sisi lain Ada diperlihatkan beberapa adegan Jihan yang main laptop. Main laptop, terus si uh, Seva tuh punya Android punya- di samping bantal dia. ngechat di WhatsApp loh Ngechat dia. di WhatsApp. Ya, jadi Loh, kayak latar waktunya berantakan sih. berantakan Dan menurut internet. gue. Internet di desa terpencil gitu Di ya. desa terpencil yang rumah itu hanya disekelilingi Kayak oleh hutan loh. Pakai ini dia pakai Starlink dia Oh, tuh. Starlink. Elon Musk anjing. Elon Musk. Nembak ke satelit dia anjing kayak gitu. Belakangnya ada satelit. Terus yang aku nggak suka juga, si Jihan ini mau dibikin seperti sosok kakak dari anak-anak ini yang paling care, yang paling peduli. Protektif. Tapi adegan dia itu selalu ingin membantu tapi yang Gak relevan. nggak relevan gitu loh. Yang contohnya yang bimbel itu ya. Iya. Yang tiba belajar matematika, ditanya sama anak lain, kakak ini gimana caranya? Nggak gini, jadi ada satu adegan mereka belajar bareng lah. Belajar gitu. bareng di ruang tamu. Ada satu anak tuh nanya, kakak ini gimana caranya? Tapi yang nanya itu udah umur kayak SMP lah, kayak nggak SMP malah SMA sih. Udah itu SMA, aja. udah puber sih itu. Udah puber Udah ada itu. jakun soalnya. Iya, anjing. Udah ada jakun dia. Tapi masa anak-anak SMA, SMP belajarnya, dia nanya gini, kakak ini gimana? Terus kata Jian kayak, oh iya ini gampang kok, ini tinggal kamu kali ini dikali ini. Masa anak SMA belajarnya kali-kalian sih anjing? Itu antara si anak itu bodoh, jadi gak naik ini. Atau Jihan yang sok pinter. Atau Jihan yang sok pinter. Atau Jihan- Dia cuma baca ulang pertanyaan. Iya, ini dikali ini soalnya udah ada lambangnya di sini.
Ada jadinya sotoy. Tapi lebih make sense dia bodoh, makanya dia ditaruh di panti asuhan terpencil sama mamanya. Tahu-tahu pas di Zoom ternyata soal bahasa Inggris, bukan soal perkalian. Makin bingung. Karakter Ustadz ini aku bingung. Jadi film ini ingin mensorot soal iman yang Ustadz ini sebenarnya masih goyah. Soalnya ada beberapa adegan Encik Bagus bilang ke Pak Ustadznya, Pak Ustadz, si Ustadznya bilang gini, saya bukan Pak Ustadz. Tapi adegannya seperti dia tidak terlalu banyak tahu soal doa dan kutipan atau apa. Tapi pada akhirnya dia paling banyak tahu soal doa-doa itu. Dia paling banyak tahu cara mengatasi semua permasalahan di rumah itu sampai setannya pun udah gugur. Sampai akhirnya dia berhasil mengalahkan setan. Di tengah-tengah jalan kan dia tuh sempat kayak ingin mengikuti permintaan setan kan. Iya. Nah itulah the only adegan muslihat di film ini yang Iya. kayak ustadz aja imannya bisa goyah, tapi bukan gitu caranya. Gitu dah. Lu kalau ingin menggoyahkan iman seorang ustadz atau seorang petinggi agama, lu nonton Kodrat. Iya. Itu baru bener-bener adalah momen dimana orang itu si tokoh agama itu Iya. bener-bener yang jatuh banget Itu sampai jatuh dia sampai. bener-bener imannya kuat. Itu di situ ada adegan muslihat juga anjir di Kodrat itu. Itulah baru muslihat anjir. Adegan maksudnya hanya Ustadznya mau pegang keris, ini yang kamu mau kan? Kayak gitu. Itu doang. Jadi kayak enggak sih kayaknya. Enggak sih, Enggak maksudnya kayak gitu gitu. Nih ada juga kayak gue tuh bingung kan. Sebenarnya kayak hantu di film ini tuh ingin mengganggu kenapa? Hantu ini Mungkin tuh ya. kan, oh ya ini ularnya yang dibunuh di panti asuhannya. Iya jadi kayak Itu maksudnya mungkin ya. ya jadi emang di awal dengan tuh ada anak-anak yang ngebunuh ular gitu. Karena ya mereka akhirnya bunuh ular. anak-anak itu mati. Oh, Pak Mali nih jangan. Ya, gitu. tetapi ini yang gue bingung adalah ketika si Farah tuh ngebunuh ular, si Farah dirasukin setan, lompatlah dia ke tombak itu, ke Bunuh besi diri. itu, matilah dia. Udah kan, harusnya udah nih. Udah. Yang membunuh setan kan si Farah doang. Pelakunya aja. Tetapi kenapa tiba-tiba Menyebar. setan itu masuk ke tubuhnya si Zeva? Udah masuk ke tubuhnya si Zeva, dia bisa ngebunuh si Aan, yang Aan tuh anak kasihan aja anjing. Anak kasihan aja. Tapi maksudnya kayak kenapa? Kayak objektifnya dia apa? Dia tuh ingin apa? Kayak misalnya kayak apakah dia ingin tumbal anak-anak? Kalau dia ingin tumbal anak-anak kayak nggak perlu ada adegan dia ngebunuh ular dong harusnya. Iya, nggak ada objektif. Iya, jadi Kenapa kayak- dia jadi mengincar semua anak-anak di sini? Nih si hantu itu masuk ke badannya si Zeva. Masuknya tiba-tiba, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia masuk ke situ. Terus gak ada triggernya, gak ada apanya, tiba-tiba dia keluar aja dari tubuhnya Zeva gitu. Kayak maksudnya kayak segampang itu dia dikalahkan sama Ustadz. Kayak ibaratnya kayak si hantunya di dalam tubuhnya kayak lama banget ini, gua keluar sendiri aja dah kayak gitu. Dan di setiap adegan itu, hantunya itu soft skillnya berubah-berubah loh. Kadang dia bisa jalan di dinding, dia bisa mengontrol akar-akar di rumah itu. Kadang dia bisa bikin ustadznya terbang loh. Soft skill apaan itu? Iya, hantunya itu sekuat itu. Tetapi kayak dia tuh kan bilang kalian semua akan mati. Harusnya dalam hitungan detik dia bisa ngebunuh semua orang itu anjir. Kenapa dia harus menunggu masuk ke badannya si Zeva, lalu dia diusir sama Ustadz? Nggak perlu ada adegan itu. Apalagi imannya semua orang itu masih lemah semua. Bunuh aja sekalian, brat, mati anjing kayak gitu. Itu nggak make sense menurut gue. Dan itu menjadi kenapa itu penting? Karena ketika kita menonton ini kayak menjadi kayak aneh. Anjing apaan sih gitu. Kayak gitu anjir. Oh ada lagi satu beberapa dari terakhir lah. Karena sebenarnya film itu nggak banyak yang bisa dibahas gitu. Jadi kayak orang gila ini tuh hanya berbicara sepatah kata kayak air, api, anakku gitu. Tetapi ada satu adegan kan, terus kayak mereka tuh lagi berdiskusi lah, Ence Bagus, ustadznya sama Kak Jihan. Terus si Ence Bagus bilang gini kayak, iya di luar itu ada orang gila misterius. Dia tuh selalu membilang air, api, rumah, halaman, iblis, muslihat. Nambah. Ence Bagus. Lu nambahin kosakata baru lo. Ence Bagus Lu orangnya hiperbola ya. Metafora ini hiperbola Hiperbola, lu orang yang berlebihan lu. Nggak ada sih Tata Janita bilang kayak gitu, nggak ada sih. Enggak, cuma 3 kata. Kenapa jadi 6? Gue denger kayak, perasaan nggak ada sih. Nggak ada sinden aja nggak kedengaran di film kayak itu. gitu, nggak ada anjing. Lebay banget ini Ence Bagus ini terlalu drama. Aku sebenarnya Ence Bagus dia ketemu 2 orgil berbeda, tapi satunya nggak kelihatan di film. Jadi salah ingat. Dia combine aja. Selanjutnya nih ada, jadi kehilangan teman dekatnya lah si Rama. Iya. Kehilangan pacarnya si Rama. Kehilangan pacarnya. Kehilangan temen dia kan. Karena buset tiap malam Tiap malam kasihnya goyang. Brutal. Soalnya si Rahma itu setiap malam kasurnya goyang dan dia di dalam kasur, apalagi kalau bukan Iya kan? Orang dalam selimut goyang-goyang dalam kasur.
Kayak gitu. Akhirnya ada satu momen dia nih setelah temannya mati kayak dia sedih lah. Sedih. Tapi sedihnya bibirnya menghitam. sedihnya bibirnya menghitam. Ada orang sedih sampai bibir menghitam. Kakekku meninggal aja nggak menghitam loh bibirku. Enggak, dia di awal kamera dia tuh dari belakang gitu kan. Set gini. Terus Merenung. kata kajian, Salma makan dulu deh. Terus digini-gini kamera dari depan ngeliatin mukanya, buset bibirnya Hitam. Teman lu meninggal malah jadi rockstar. anjing. Tapi bibirnya itu berubah-ubah, kadang hitam, kadang pucat. Kadang anjing. pucat. Nih masalahnya nih ketika bibirnya pucat ya, itu pucat. Kayak orang habis makan kiamboy, tau gak sih lu, kayak pucat banget. Itu bukan pucat tipes ya, bukan. Itu tuh pucat mayat anjing. Pucetnya ngalahin orang covid loh. Kayak gue tahu kayak dia tuh emang gak mau makan kan. Dia nggak mau Terus maksudnya kayak terlalu pucat gitu. Terlalu pucat, Masalahnya gini, pucatnya dia pada momen itu sama pucatnya dia pas jadi Sumala kesurupan sama anjing. Udah gitu nggak ada apa sih transisinya, tiba-tiba dia bibirnya hitam. Hitam bukan sembarang hitam. Lu tau band kuburan nggak anjing? Hitam Metallica men. Anjing beneran hitam Metallica, cowok. Paling ini satu terakhir dialog aneh si Ustadz ini. Rahma kan dibikin mati bunuh diri oleh setannya. Keesokan harinya, anak-anak kan udah pasti trauma ya. Di pagi harinya, Ustadznya keluar dari kamar, dia berdialog seperti ini. Wah, semoga anak-anak bisa semangat lagi ya. Ada juga satu adegan eksorsis ya. Wah, semoga anak-anak bisa semangat lagi ya. Satu hari setelah anak lu meninggal tragis di depan anak-anak yang lain. Meninggal itu bukan meninggal karena sakit loh. Enggak. Brut anjing. Meninggalnya di depan anak-anak loh. Dan lompat ketusuk tombak brut sampai kayak brut gitu Sampai aja. tembus loh. Enggak, ada satu lagi Ya, adegan eksorsis kan, si Safa di eksorsis dibaca doa terus Safa tiba-tiba dari dalam tubuhnya muncul cahaya kayak mau meledak. Tau gak sih lu kayak film ini, film Tangle, film Rapunzel ketika... Ya, ada Rapunzel yang pas rambutnya bernyala. Iya, rambutnya menyala. gitu. Tapi ini lehernya menyala. Menyala, set kayak dengan urat-urat itu kayak apa ya, kayak mau meledak anjing. Kata gue kayak, ini dengan apa sih anjing, kayak aneh banget. Terus kayak di akhir kan si Safa itu mau diruqyah gitu kan. Terus kata si Ustadz, Ence bagus lah, Ence ayo ambil cermin. Tiba-tiba kepikiran soal sih. Kenapa disuruh ambil cermin? Dari awal nggak ada pembahasan kok soal cermin. Nggak ada. Soal air dan api ada emang, gue akuin. Karena kan ada ceramahnya Ustadz kayak, Iya. manusia diciptakan dari tanah, hantu diciptakan dari api gitu. Bahkan urban legend soal cermin aja nggak dibahas. Iya, Ada jadi apa kayak dengan cermin. Kayak gue bisa paham kenapa mereka tuh kayak ambil air banyak-banyak Iya. gitu lah gitu kan. Tapi cermin ini sesuatu yang baru ini. Jadi terus kayak tiba-tiba rumahnya itu Jadi kembali ke rumah lama dengan muncul kayak akar-akar gitu. Akar-akar. Yang paling liar lagi adalah akar-akarnya tuh bisa hidup anjing. Ya, akar-akar ini bisa mengincar anak-anak. Bisa ngecek kayak Poison Ivy kayak prok gitu anjing. Apa nih? Aneh banget, Cok. Sampai akarnya hidup dan bisa jadi tumbuhan liar yang mengikat leher orang-orang, itu udah kelewatan sih. Pak Bugi kelewatan sih Pak Bugi. Ini aku kasih saran ya. Kalian kan dari awal sampai akhir film ada unsur-unsur ular hitam. Kenapa nggak bikin ular berjatuhan aja? Nggak usah pakai akar-akaran. Pakai aja ular berjatuhan mengincar anak-anak. CGI aja deh. Iya. Kan di akhir tuh udah gelap juga adegannya. Iya. Dikasih CGI ular hitam gelap, gak terlalu kelihatan. Jadi pas mereka mau mencoba keluar rumah, banyak tantangan ular yang menghalangi jalan. Ya udah gitu aja. Ngapain harus pakai akar yang hidup anjir? Itu aneh banget sih. Itu tuh aneh banget. Jadi kan si Ustadz ini dapat rumah itu dari seseorang kan. Ada satu momen dia tuh nelpon lah orang yang pemiliknya itu. Halo Pak, ini rumahnya ini luas ya. Gitu. Iya, pokoknya dia nanya soal rumah itu. Terus tiba-tiba orang itu diem dan dari ujung telepon ada suara bunyi setan yang ngomong entah ngomong apa. Nah, yang gue bingung adalah motivasinya Ustadz itu dapat rumah itu tuh apa? Kayak pasti kan harusnya ada penjelasannya dong. Iya. Kenapa spesifik harus ke situ? Kenapa harus di rumah itu? Iya, gue tuh kayak tanda tanya kenapa harus ke rumah itu ya, kayak ya kan ternyata kayak emang karena murah aja anjir. Karena murah aja dan murah aja gitu. Dan luas. Udah, padahal itu sebuah momen mereka bisa mengeksplor lebih dalam ya legenda tentang rumah itu harusnya apa. mereka cari tahu latar belakang rumah ini. Kalau nggak ketemu ini aja berkas-berkas dokumen ini rumah bekas Iya, siapa rumah gitu. apa. Bahkan kayak menurut gue sayang banget di awal itu si anak-anak yang dicekik ular itu yang bunuh ular itu ya udah itu kayak itu seperti cerita tersendiri aja gitu. Padahal sebenarnya kalau itu mau disambungin
ke cerita utamanya bakal keren juga loh. Maksudnya Iya. kayak banyak sub-subplot yang bisa yang dikembangin. bisa dikembangin. Minimal Apalagi soal desa itu yang orang nggak mau pengajian, kenapa? Itu bisa banget dikembangin, Bang. minimal dia munculin lah hantu anak yang di awal film di rumah itu keliaran gitu. Hantu di prequelnya di paling awalnya banget ada Dia adegan anak meninggal Dibuat aja dia 11 tahun yang lalu. keliaran di situ, entah dibuat dia yang memberikan clue tentang rumah itu Iya. kek atau apa. Ini mah enggak anjing. Ternyata di awal tuh anak itu mati, ya udah kayak ya udah emang ajalnya aja. Iya, biar jump scare pertama. Oke lah, overall Oke film lah. ini sebenarnya film yang cukup nggak menghibur, sebenarnya bisa dibilang cukup nggak menghibur. Dan cukup tidak mengganggu kehadiran mereka di tengah Jumbo dan pabrik gula. Cukup berani ya. Cukup berani. Tayang dengan nilai-nilai dan value yang sama dengan Kodrat, head to head gitu. Berarti kan dia merasa kayak dia setara Kodrat nih. Iya, kan? setara Kayak- Kodrat. Kalau lu overall kayak gimana? Overall ya paling ini adalah film horor yang melempem kayak kerupuk masuk angin. Itu bener banget sih anjir. Sayang banget ya kita melewatkan Jumbo demi film ini itu. Tapi tenang aja Jumbo itu kayak Jumbo bakalan masih ada sampai sebulan. 2-3 bulan sih Iya, masih, masih ada bakalan kok. terus tayang sih. Jumbo ada terus kok. Ya udahlah ya guys, berarti film ini sepertinya nggak bakal ada di bioskop, apalagi ada di Netflix. Kenapa nggak boleh tayang di Netflix tau nggak? Kenapa? Karena dia logonya tuh kena copyright. Logo CapCut. Karena dia pakai logo CapCut. Iya, bumpernya kan lihat bumpernya kayak logo CapCut tau. Bumpernya kayak logo CapCut anjing. CapCut Pictures. CapCut Pictures CapCut anjing. Pictures. Di akhir film kan habis lu nonton sebenarnya kayak kalau lu nonton credit scene-nya ada tuh training gitu ada logo CapCut-nya. Udah ya guys, sebenarnya seperti itulah review film Muslihat. Mungkin kedepannya kita akan bertemu dengan banyak-banyak film ya. Masih ada film Pengepungan Bukit Duri, Jumbo, mungkin Kodrat juga kalau masih ada. Tetapi berikutnya kita bakalan skip dulu mungkin film-film yang lain karena ada satu film box office yang sayang untuk di skip gitu ya. Karena film berikutnya akan kita review bersama dengan Sasha Marisa lagi akan datang, spesialis film-film box office seperti Box ini. office. Dan ada satu bintang tamu, role-nya dia orang Palu juga anjay. Ya. Tadi belum rating. Belum rating. Oh iya, rating dulu deh. Tapi nggak usah Sampai lupa di-rating anjing. Rating gue per 10 sih. per 10 lah. Bugi per 10. Kayak gitu ya. By the way nanti kita ketemu di film berikutnya ya. Apakah film berikutnya? Tunggu-tunggu aja lah. Pokoknya nanti ada Sasha sama ada satu bintang tamu spesial. Sampai ketemu di film berikutnya. Bye bye.